Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, belajar kimia yuk. Belajar kimia dengan tenang, senang, dan menyenangkan. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara metode ion elektron atau metode setengah reaksi yang berlangsung dalam suasana asam. Oke ya, langkah-langkahnya seperti apa? Sudah ada di sebelah kiri. Di situ yang saya kotai adalah langkah-langkah untuk menyetarakan reaksi redoks dengan cara metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya subscribe channel ini. Semoga berkah buat semuanya. Oke, yuk sekarang misalkan ya, contohnya ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ada MnO ditambah PbO2 menghasilkan MnO4- ditambah Pb2+. Bagaimanakah menyetarakan reaksi ini dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron yang reaksinya berlangsung dalam suasana asam? Sambil kita intip langkah-langkah di sebelah kirinya, yang pertama adalah kalian harus mencari bilangan oksidasi terlebih dahulu, kemudian pisahkan antara reduksi dan oksidasi. Oke, bagaimana cara mencari bilok? Sudah ada di part sebelumnya, cara-cara atau aturan-aturan dalam menentukan bilangan oksidasi. Oke, coba yuk cus ya, kita cari bilok masing-masing. Ayo guys, MnO, O itu berarti min 2, karena netral supaya 0, Mn-nya adalah plus 2. Kemudian PbO2, O itu min 2, dikalikan 2 min 4, supaya 0, supaya netral, berarti min 4 harus membutuhkan plus 4, berarti Pb-nya ada plus 4. Kemudian MnO4-, O itu biloksnya min 2. Min 2 kali 4 adalah min 8. Hati-hati, MnO4 bermuatan negatif 1. Berarti nanti cara mencarinya biloks Mn ditambah min 8 itu sama dengan minus 1. Berarti biloks Mn-nya adalah positif 7. Pb2 plus biloksnya plus 2. Berarti dari situ bisa kita lihat pasangan unsur di sebelah kiri dan kanan unsur yang sama yang biloksnya berbeda, yaitu adalah si Mn dan Pb. Mn berubah dari 2 menjadi 7. 2 ke 7 naik, berarti dia mengalami peristiwa oksidasi. Sedangkan Pb dari 4 ke 2 turun, berarti dia mengalami peristiwa reduksi. Langkah selanjutnya, pisahkan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berarti reduksi dan oksidasinya kita pisahkan sendiri-sendiri. Oke, berarti pasangan yang reduksi itu PbO2 yang berpasangan dengan Pb2+. Sedangkan yang mengalami peristiwa oksidasi itu adalah MnO yang berpasangan dengan MnO4-. Gitu ya, kita pisahkan terlebih dahulu antara reduksi dan oksidasi. Setelah tadi kita pisahkan masing-masing antara reduksi dan oksidasi, kita kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang di bawah nomor 1. Oke ya, berarti yang pertama, setelah kita pisahkan tadi, kita fokusnya ke reduksi terlebih dahulu. Setarakan jumlah atom dari unsur yang biloksnya berubah. Tadi unsur yang biloksnya berubah adalah unsur Pb. Jumlah atom di sebelah kiri 1. Jumlah atom di sebelah kanan 1. Berarti sudah sama. Kemudian langkah kedua, ruas yang kekurangan O ditambah dengan H2O sebanyak kekurangannya. Ruas yang kekurangan O ditambah H2O sebanyak kekurangannya. Dilihat, di ruas kiri itu ada O sebanyak 2. Di ruas kanan itu tidak ada oksigennya. Berarti ruas yang kekurangan O, berarti yang di sini yang kekurangan O, ditambah dengan H2O
sebanyak kekurangannya. Karena di sini ada O2, sini nggak ada, berarti sini ditambah 2H2O. Paham ya? Berarti ditambah dengan H2O sebanyak kekurangannya. Kemudian, ruas yang kekurangan H ditambah dengan H plus sebanyak kekurangannya. Di sebelah kanan hanya ada 2 kali 2, berarti hanya ada 4. Sebelah kiri tidak ada H, berarti ruas yang kekurangan H ditambah dengan H plus sebanyak kekurangannya. Berarti karena kurang 4 ditambah dengan 4H plus. Paham apa belum? Paham kan? Iya kan? Iya kan? Paham ya? Oke. Kemudian langkah yang terakhir, ruas yang muatannya lebih besar itu ditambah dengan elektron sebanyak selisihnya. Berarti di situ kita harus menghitung muatan di sebelah kiri dan muatan di sebelah kanan. Coba kita hitung muatan. Di sini netral, berarti muatannya ada 0. Di sini ada plus koefisiennya 4, berarti 0 ditambah 4. Muatan di sebelah kiri ada positif 4. Kemudian, muatan di sebelah kanan di sini ada positif 2. Di sini H2O netral, berarti 0 plus 2. Kenapa netral? Karena tidak ada muatan positif dan muatan negatif. Terus kemudian kita lihat, muatan di kiri 4, muatan di kanan 2. Tadi kan kata kuncinya, ruas yang muatannya lebih besar ditambahkan dengan elektron. Berarti 4 sama 2, lebih besar 4. Sini tak tambah elektron. Berapa jumlah elektronnya? Sebanyak selisihnya. 4 dikurangi 2, berarti ada 2 elektron. Oke, paham ya? Kalau sudah sampai elektron seperti itu, berarti langkah yang ada di reduksi sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan langkah di dalam reaksi oksidasi. Kita mulai lagi dari yang poin pertama ini. Setarakan jumlah atom dari unsur yang biloxnya berubah. Dilihat, unsur yang biloxnya berubah adalah unsur Mn. Jumlah atomnya 1. Mn di sebelah kanan juga 1, berarti sudah sama. Langkah selanjutnya, ruas yang kekurangan O ditambah dengan H2O sebanyak kekurangannya. Berarti ruas yang kekurangan O ditambah H2O sebanyak kekurangannya. Kita cek. O di sebelah kiri jumlahnya 1. O di sebelah kanan jumlahnya 4. Berarti logikanya yang kekurangan O adalah di sebelah kiri. Kalau di kiri 1, di kanan 4, berarti yang sebelah kiri kekurangan 3. Berarti ditambah dengan H2O sebanyak kekurangannya. Ditambah dengan 3H2O. Paham ya? Kemudian, ruas yang lain yang kekurangan H ditambah dengan H+. Berarti ruas yang kekurangan H ditambah dengan H+. Berarti di sini ada H6, sini nggak ada. Berarti di sini tak tambah dengan 6H+. Langkah terakhir, menyetarakan muatan. Berarti kita harus menghitung muatan. Ini tidak ada plus, tidak ada minus, berarti 0. Ini juga sama, berarti 0 ditambah 0. Berarti muatan di sebelah kiri ada 0. Muatan di sebelah kanan, ini ada min 1 ditambah dengan plus 6. Jadi muatan di sebelah kanan ada positif 5. Oke, tadi ruas yang muatannya lebih besar ditambah dengan elektron. 0 ke 5, berarti yang lebih besar adalah di sini. Ditambah dengan elektron sebanyak selisihnya. Berarti 0 ke 5, selisihnya ada berapa? 5. Paham ya? Berarti di kiri tadi yang peristiwa reduksi elektronnya ada 2. Kemudian peristiwa oksidasi di sebelah kanan elektronnya ada berapa? 5. Kemudian langkah kedua, langkah terakhir, samakan jumlah elektronnya. Berarti logikanya, elektron yang terjadi di reduksi dan oksidasi itu harus sama. Supaya sama, berarti yang 2 dan 5 ini kita jadikan 10. Berarti yang 2 kita kalikan dengan 5, yang 5 nanti kita kalikan dengan 2. Kemudian setelah samakan jumlah elektron, jumlahkan reaksinya. Berarti dari reaksi oksidasi dan reduksi itu kemudian kita jumlah.
Berarti intinya yang dikalikan 5 itu tidak hanya elektronnya, berarti semua reaksi reduksi ini dikalikan 5 koefisiennya. Kemudian semua reaksi oksidasi juga dikalikan berapa? 2. Berarti di sini nanti elektronnya ada 10 elektron di sebelah kiri dan ada 10 elektron di sebelah kanan. Bisa kita cia, dupa, tendang gitu ya. Karena elektronnya sama berarti bisa tereliminasi. Berarti nanti setelah dikalikan akan menghasilkan 5 PbO2. Ini dulu ditambah 2 MnO. Kemudian di sini dikali 5 ditambah dengan 20H+. Kemudian di sini ditambah dengan 6H2O. Menghasilkan yang sebelah atas ada 5 Pb2+. Ditambah dengan 2 MnO4- ditambah dengan 10 H2O ditambah dengan 12 H+. Oke, paham ya? Kemudian langkah selanjutnya dilihat. Di sebelah kiri ternyata ada ion yang sama dengan sebelah kanan. Contoh, di kiri ada 20 H+. Di sebelah kanan ada 12 H+. Berarti yang lebih kecil bisa dieliminasi. Berarti tak kurangi 12 hilang. Dikurangi 12 berarti masih berapa? 8. Kemudian ada yang sama lagi. Di sini ada 6H2O. Oke ya, berarti di ruas ini ada 6H2O. Di ruas ini ada 10H2O. Berarti yang lebih kecil hilang. Kurangi 6, ini dikurangi 6, masih berapa? 4. Berarti hasil penyetaraan reaksi redoks tadi kalau bisa ditulis lagi berarti menjadi 5 PbO2 ditambah 2 MnO ditambah dengan 8H+ menghasilkan 5 Pb2+ ditambah dengan 2 MnO4- ditambah dengan 4H2O. Tara, sudah cocok, sudah setara. Gampang sekali bukan? Contoh soal yang kedua. Oke ya, masih penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron dalam suasana asam. Oke, sebenarnya kalau misalkan seperti ini, langkah pertama itu kita skip aja nggak apa-apa. Langkah pertama itu kan kalian suruh mencari biloks dan pisahkan reduksi oksidasi. Kalau kita skip berarti gimana? Pasangkan aja unsur yang ada yang sama, berarti senyawa yang mempunyai unsur yang sama kita pasangkan. Contoh ya, itu kan reaksinya Cr2O72- ditambah C2O42- menghasilkan Cr3+ plus CO2. Berarti artinya Cr2O72- kan ada unsur Cr itu. Berarti harus berpasangan dengan siapa? Cr3+. Berarti kalau tanpa kita mencari biloks, kita pasangkan aja Cr2O72- berpasangan dengan Cr3+, gitu ya. Berarti pasangan selanjutnya, karena di sini ada unsur C, di sini ada unsur C, berarti pasangan yang kedua C2O42- yang berpasangan dengan CO2. Ini cara kalau kita akan lebih cepat tanpa harus mencari bilangan oksidasinya. Kemudian kita setarakan dulu reaksi yang di atas atau pasangan Cr2O72- dengan Cr3+. Setarakan jumlah atom dari unsur yang biloksnya berubah. Atau misalkan di sini berarti yang kita setarakan karena kita tadi tidak mencari biloks, kita setarakan selain O-nya. Berarti unsur selain O. Cr-nya ada berapa? 2. Cr-nya ada 1. Biar setara, depannya dikali 2. Oke, paham ya? Kemudian, ruas yang kekurangan O ditambah dengan H2O sebanyak kekurangannya. O di sebelah kiri 7, di kanan tidak ada. Berarti yang kekurangan O di sini sebanyak 7. Karena kekurangannya O7, berarti yang kekurangan O ditambah H2O sebanyak kekurangannya. Berarti ditambah dengan 7H2O. Langkah selanjutnya, ruas yang kekurangan H ditambah dengan H+ sebanyak kekurangannya.
H di sebelah kanan ada 14, sini nggak ada, berarti sini yang kekurangan H tak tambah dengan 14H+. Kemudian langkah terakhir, ruas yang muatannya lebih besar ditambah dengan elektron sebanyak selisihnya, berarti kita harus menghitung muatan. Muatannya adalah -2. -2 kali koefisien 1, -2. Di sini muatannya +4 dikali, hello, bukan +4 tapi +1 dikali 14, berarti +14. Berarti di sebelah kiri bermuatan positif 12. Di sebelah kanan bermuatan positif 6. Ini netral, berarti 0. Tadi kata kuncinya, yang muatannya lebih besar ditambah dengan elektron. 12 sama 6, berarti kan lebih besar yang 12, berarti elektronnya ditambahkan di ruas sebelah sini. Berapa jumlah elektron? Sebanyak selisihnya. 12 kurangi 6, berarti ada 6 elektron. Oke ya. Terus kemudian kalau sudah, kita selesaikan pasangan yang di bawahnya. Pasangan yang di bawahnya kembali ke langkah yang ini. Setarakan jumlah atom dari unsur yang biloxnya berubah. Karena tadi kita tidak mencari bilox, kita setarakan yang unsur selain O. Berarti di sini unsur selain O-nya adalah unsur C. C-nya di kiri ada berapa? 2. Di sebelah kanan 1. Setarakan dulu, dikali 2. Oke, paham ya? Kemudian langkah selanjutnya, ruas yang kekurangan O ditambah dengan H2O sebanyak kekurangannya. Kita hitung O-nya. O-nya di kiri 4. O-nya di kanan 2 kali koefisiennya 2. Sudah 4. Berarti yang sudah sama. Berarti ketika O di kiri dan di kanan sudah sama, kita nggak perlu menambahkan H2O. Langkah selanjutnya, ruas yang kekurangan H ditambah dengan H+ sebanyak kekurangannya. Dicek. Di kiri nggak ada H+. Di kanan juga nggak ada H+. Berarti tidak perlu ditambah dengan H+. Maksudnya di kiri tidak ada H, di kanan juga tidak ada H. Berarti kita nggak perlu menambahkan H+. Langsung langkah terakhir. Ruas yang muatannya lebih besar ditambah dengan elektron. Berarti kita harus menghitung muatan. Ini muatannya -2, koefisiennya 1. Berarti -2. Di sini 0, berarti 0. -2 sama 0 lebih besar 0. Berarti yang ditambahkan elektron di ruas yang muatannya lebih besar. Sebanyak selisihnya. -2 ke 0, berarti selisih 2 elektron. Oke, paham ya? Berarti yang di sini ada 6 elektron, yang di sebelah kanan ada 2 elektron. Langkah yang terakhir, paling pol, samakan jumlah elektronnya. Berarti kalian harus menyamakan jumlah elektron. Elektronnya 6, elektronnya 2. 6 sama 2, berarti sama-sama kita jadikan 6 aja ya. Berarti yang ini kita kalikan 1. Yang ini kita kalikan 3. Akhirnya elektron di sebelah kanan ada 6, elektron di sebelah kiri ada 6. Bisa kita ciak, dupa, dan tendang. Kemudian reaksinya kita jumlahkan. Berarti 1 itu pengali semua reaksi yang atas. 3 itu pengali reaksi yang di bawahnya. Berarti ketika dijumlahkan, kiri ketemu kiri, kanan ketemu kanan. Berarti setelah dikalikan dan dijumlahkan, reaksi itu sudah setara menjadi Cr2O7 2- ditambah dengan 3C2O4 2- ditambah dengan 14H+, menghasilkan 2Cr3+ ditambah 3 kali 2, berarti 6CO2 ditambah 1 kali 7H2O, 7H2O. Tada, jreng jreng jreng. Sudah selesai, sudah setara. Sangat paham, sangat mudah sekali bukan? Oke, nanti kalau misalkan masih bingung, diulang-ulang lagi dalam melihat videonya. Semoga part kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Semoga memberi keberkahan bagi kita semua. Oke, amin. Selamat belajar. See you next time. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.